Ya, oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Pak. Iya, terima kasih Aldi Nahrul. Eh, Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Eh, Kita kembali di malam hari ini. Ini pertemuan ke-6 ya. Jadi mungkin saya akan langsung aja untuk memulai karena seperti biasa setiap hari Rabu nanti setelah kelas saya akan minta teman-teman mengerjakan sesuatu ya, nggak banyak sih ya. Nanti akan saya kasih linknya, teman-teman akan melihat sebuah video singkat dan nanti akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan video tersebut gitu ya. Nanti setelah perkuliahan, jadi teman-teman bisa langsung untuk mengisinya di form yang akan saya kirimkan. Di sana akan saya berikan sebuah kasus dari video tersebut ya. Tenang aja, kasusnya di Indonesia dan videonya juga berbahasa Indonesia. Videonya kurang lebih 10 menit. Nanti setelah itu teman-teman bisa menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang bisa teman-teman jawab semua terkait dengan video tersebut ya, dan juga terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan sejak pertemuan pertama gitu. Nah, hari ini kita lanjut teman-teman. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bentar. Oke. Oke, oh iya, terkait UTS harusnya nggak ada perubahan ya teman-teman. Nanti secara resmi saya akan sampaikan pada pertemuan ke-7 di hari Senin ya. Jadi karena secara dokumen sudah masuk, sudah saya ajukan, tinggal nunggu verifikasi dari Pak Herudin. Nanti kalau sudah selesai hari Senin bisa saya share kepada teman-teman semua. Namun secara konsep tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan terakhir pada hari Senin yang lalu. Ya, secara konsep sama gitu ya. Nah, hari ini teman-teman saya akan melanjutkan pembahasan dari materi hari Senin, yaitu mengenai identifikasi resiko. Karena memang topik di dua pertemuan ini adalah mengenai bagaimana kita mampu mengidentifikasi sebuah resiko. Dan ini menjadi sebuah hal yang memang sebuah hal penting di dalam bagaimana kita melakukan manajemen resiko. Dan pada pertemuan hari ini juga, kalau kemarin saya sudah menjelaskan kurang lebih ada sebuah 7 metode ya yang bisa teman-teman gunakan, dan hari ini juga nanti juga ada beberapa metode lainnya yang bisa teman-teman gunakan juga di dalam melakukan identifikasi resiko. Jadi sebetulnya kalau teman-teman search atau teman-teman baca dari berbagai macam buku terkait manajemen resiko, metode-metodenya itu sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Dan istilahnya memang mana yang terbaik, bagaimanapun kita harus mencobanya. Dan biasanya itu akan menyesuaikan dengan kondisi atau menyesuaikan dengan tempat atau situasi dari organisasi kita misalnya. Ya, jadi itu menyesuaikan. Bisa jadi di suatu organisasi A dia cocok menggunakan metode A misalnya, tapi dia mungkin kurang pas ketika digunakan di organisasi B. Nah itu memang tidak ada sebuah ukuran yang pasti, namun memang harus selalu mencoba bagaimana metode yang cocok atau tools yang pas untuk digunakan di berbagai macam konteks organisasi. Nah itu yang dimaksud, makanya di sini saya coba menginformasikan, memberikan informasi kepada teman-teman macam-macam metode yang ada, dengan harapan nanti teman-teman bisa melihat mana yang mungkin cocok dengan kondisi teman-teman ataupun cocok dengan kondisi organisasi dari teman-teman itu semua. Nah,
Uh, ini ada sebuah statement yang bagus, teman-teman. Ketika saya buat slide ini, kemudian ketemu dengan sebuah statement seperti ini, dan menurut saya itu bagus. Ya, jika resiko tidak bisa diidentifikasi, maka resiko tidak akan dapat diukur, gitu ya. Dan jika resiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak akan mampu mengolah resiko dengan baik. Inti dari sebuah statement ini sebetulnya sederhana, teman-teman. Jadi, ketika sebuah organisasi atau sebuah perusahaan tidak mampu mengukur atau mengidentifikasi sebuah resiko, maka bagaimanapun kita tidak akan mampu mengolah resiko tersebut. Ya kan simpel. Bagaimana kita mampu mengolah resiko kalau kita sendiri tidak mampu mengidentifikasi resiko tersebut? Ya, apa yang pengen kita kelola? Makanya sebetulnya di dalam proses manajemen resiko, di dalam pengelola sebuah manajemen, identifikasi resiko itu menjadi sebuah hal yang paling penting. Sebuah hal yang paling bisa dibilang sebuah langkah awal sebelum menuju kepada tahapan selanjutnya. Ya. Ketika kita mampu mengidentifikasi, maka kita bisa mengukur resiko tersebut. Dan ketika kita bisa mengukur, maka kita bisa melakukan pengelolaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan identifikasi resiko. Ya, mungkin sama dengan seperti yang dilakukan yang saat ini gitu ya. Kita mungkin konteksnya dalam konteks lebih luas ya, teman-teman tahu sekarang udah kondisi COVID, mungkin di Indonesia sedang sangat tinggi-tingginya gitu ya. Nah, pemerintah banyak sekali tim ahli yang mengusulkan ada yang model lockdown, ada yang model PPKM mikro lah, ada PSBB apa segala macam. Itu adalah sebuah solusi ya. Dan untuk mencapai sebuah solusi atau mencapai sebuah bisa dibilang cara mencegah sebuah masalah, ya pemerintah juga harus mengukur resiko-resiko apa yang akan terjadi ya. Dia menuliskan pemerintah pasti sudah mengukur resiko kesehatan, resiko ekonomi, resiko dari masyarakatnya, pasti sudah ada pengukurannya. Dan ketika sudah tahu, pemerintah pasti akan mengambil ya resiko minimal ya. Jadi bukan berarti ketika kita mengambil sebuah strategi tidak ada resiko, bukan berarti seperti itu. Tapi kita bisa mengukur resiko mana yang minimal, resiko mana yang terkecil, sehingga kita bisa menyusun sebuah strategi ke depannya. Nah, itulah harapannya ketika kita mampu mengidentifikasi sebuah resiko tersebut. Nah, secara umum ya mungkin beberapa hal ini saya coba flashback dari meng-highlight dari pertemuan hari Senin kemarin. Secara umum langkah-langkah di dalam melakukan identifikasi ataupun pengukuran resiko adalah ada dua hal ya. Yang pertama adalah kita harus mampu mengidentifikasi resiko dan mempelajari karakteristik resiko tersebut. Jadi ketika kita mampu mengidentifikasi sebuah resiko, kita harus mempelajari secara detail resiko-resiko tersebut. Ya, apa-apa saja yang terjadi, apa-apa saja yang menyebabkan resiko tersebut. Ya, kemudian kita bisa mengukur yang kedua, mengukur resiko tersebut, dampaknya seperti apa, dampaknya kepada perusahaan seperti apa, sehingga kita bisa menentukan resiko tersebut. Untuk poin satu, ya, sebagai gambaran mungkin kita bisa menggunakan fishbone yang seperti hari Senin minggu lalu misalnya. Jadi kita bisa melihat ini adalah sebuah resiko ya, kemudian kita bisa memecahkan ya menjadi beberapa hal seperti ini misalnya. Nah, fishbone kan seperti itu, kita bisa mengidentifikasi misalnya dari segi ekonomi, dari segi kesehatan SDM-nya misalnya, dari sisi teknologi atau dari sisi apa. Inilah dimaksud dengan karakteristik ya. Sehingga ketika kita sudah paham secara detail apa-apa yang ada di sini gitu ya, kita bisa mengukur dampaknya yang paling mana. Dampak apa yang paling besar terjadi. Dan kita istilahnya biasanya perusahaan tuh ada sebuah istilah apa yang bisa kita resiko mana yang bisa kita jadikan sebuah kompromi ya. Karena
pasti yakin setiap strategi apapun pasti akan ada resiko. Nah, pertanyaannya adalah mana resiko yang bisa kita kompromi misalnya. Nah, itulah tujuannya bagaimana mengidentifikasi sebuah resiko. Nah, secara keseluruhan itu ada namanya mapping resiko, ya. Jadi sebuah pemetaan, teman-teman, sebuah siklus, dan di dalam siklus ini hal pertama yang harus dilakukan adalah tentu saja mengidentifikasi. Jadi makanya ini menjadi sebuah proses penting di dalam sebuah siklus manajemen resiko. Dan tahap pertama itu menjadi tahap krusial, ya. Karena kita mempelajari karakteristik, kita mengevaluasi resiko tersebut, kita memahami terhadap resiko tersebut, ya, sehingga ketika kita sudah tahu resiko apa yang kita identifikasi, kita bisa merumuskan metode apa untuk mengatasi resiko tersebut. Sehingga di sini tahap awal tuh menjadi sebuah tahap yang penting. Kemudian setelah kita mampu mengidentifikasi resiko, mampu merumuskan sebuah metode, kita merumuskan skala prioritas, ya. Mana resiko, biasanya sih ada 3, ya. Resiko tinggi, resiko menengah, resiko rendah. Itu yang paling umum dilakukan oleh berbagai macam perusahaan. Atau mungkin ada juga yang sangat tinggi juga ada. Itu kembali kepada pemetaan atau pengelompokan dari setiap perusahaan. Nah, cuma biasanya ada resiko tinggi, ada resiko rendah, menengah, dan resiko rendah. Sehingga ketika masuk kepada resiko tinggi, itu adalah resiko yang biasanya harus dihindari. Jangan sampai terjadi. Menengah itu biasanya ya kita masih bisa mentoleransi, tapi itu menjadi sebuah pengawasan. Nah, yang bisa kita kompromi adalah resiko-resiko yang masuk kepada resiko rendah. Nah, itu biasanya pembagiannya ada di 3 hal tersebut. Nah, setelah menentukan skala prioritas dari resiko yang sudah kita identifikasi, kemudian kita menentukan mana resiko yang paling relevan dan juga dia memiliki dampak yang besar, ya. Dan terutama kemungkinan probabilitas itu adalah kemungkinan terjadinya paling besar. Nah, kita harus melihat, ya, mana yang punya dampak besar, mana yang kemungkinan besarnya akan terjadi. Sehingga yang biasanya termasuk golongan ini, dampak paling besar atau probabilitas paling besar itu biasanya yang kita hindari, ya, atau kita atasi supaya tidak terjadi resiko tersebut. Nah, kemudian tahap keempat adalah mengelola. Nah, harapannya apa di dalam pengelolaan? Harapannya adalah ketika resiko-resiko besar itu terjadi, resiko tersebut tuh tidak mengganggu kinerja perusahaan. Itu harapannya. Sehingga kalau di dalam sebuah siklus inilah yang dilakukan, ya. Pertama, kita melakukan identifikasi, kemudian kita melakukan pemahaman, kedua melakukan sebuah evaluasi, kemudian kita melakukan skala prioritas, dan kita kelola, terus kita revisi lagi, dan itu akan berulang terus. Nah, di sini makanya teman-teman kalau memang di sini adalah proses yang berulang, tapi biasa memang akan diawali oleh tahapan identifikasi. Nah, sehingga proses identifikasi adalah sebuah proses yang memang menjadi salah satu poin penting di dalam pemetaan risiko tersebut. Kemudian ada namanya analisis sekuen risiko, ya. Jadi sekuen risiko itu bisa dikatakan adalah kerugian apa yang kita dapatkan. Jadi ketika risiko itu terjadi akan menyebabkan apa. Nah, misalnya seperti itu. Jadi saya ambil contoh dari ilustrasi ini, misalnya kita mengidentifikasi sebuah sumber resiko. Sumber resikonya adalah api di sini, ya. Ini sebagai contoh aja gitu ya. Kemudian ada faktor resiko, api ini ketika minyak tanah yang ditaruh di dekat kompor akan bisa menyebabkan gudang itu terbakar, ya.
Dan ini ketika ini terjadi akan menaikkan kemungkinan kerugian yang terjadi. Dan ini akan ketika menyebabkan gudang terbakar akan mengalami sebuah kerugian. Ya, kerugian terjadinya kebakaran, ya otomatis akan kita kehilangan usaha kita, gedung kita hilang, pabrik kita terbakar, peralatan kita hilang, perusahaan tidak bisa melakukan sebuah operasional pekerjaan dan sebagainya. Jadi di dalam mengidentifikasi resiko, satu hal yang penting juga adalah kita mampu memikirkan dampaknya, yaitu kerugian. Ya, jadi misalnya ya saya coba ubah kepada kelompok contohnya ke ruang lingkup di bidang teknologi informasi misalnya. Ya, teman-teman misalnya membuat jaringan ya, membuat jaringan pada sebuah perusahaan, servernya sudah ada segala macam ya, infrastruktur jaringan sudah ada, networking sistemnya sudah ada, semua sudah berjalan dengan lancar. Ya, teman-teman juga harus memikirkan resiko apa yang terjadi ya. Misalnya ternyata daerah tersebut ya, bagaimana ketika terjadi hujan lebat misalnya, hujan lebat yang berakibat listrik mati. Nah, otomatis server listriknya mati, itu bagaimana? Apakah akan berdampak pada server misalnya? Berarti harus punya backup misalnya. Atau ketika listrik mati itu berdampak apa kepada perusahaan? Perusahaan tidak bisa melanjutkan operasional perusahaannya, itu berdampak besar dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu juga harus dipikirkan hal-hal seperti itu ketika sebuah proses terjadi. Saya ambil contoh seperti ini karena ini kebetulan pengalaman yang saya lakukan baru tahun ini ya, kebetulan kita mendevelop sebuah sistem untuk di dalam aplikasi web ya, di dalam aplikasi web terutama untuk submission lomba ya. Jadi kebetulan kita kerjasama di perusahaan saya kerjasama dengan salah satu organisasi, kita membuat sebuah lomba ya. Kemudian kita buat lomba, kita buat sistem di dalam webnya gitu ya. Nah, web kita udah coba ya, kita udah testing segala macam dengan berbagai macam cara ya, itu berjalan dengan baik ya. Kita sudah coba dengan errornya, apakah ada kemungkinan kesalahan dari inputan, salah masukin filenya terlalu besar, itu semua kemungkinan itu sudah kita lakukan dan istilahnya semua berjalan dengan baik ya. Kesimpulan testing semua berjalan dengan baik, bisa dibilang 99% berjalan dengan baik. Nah, namun saya tetap melakukan sebuah backup plan ya, sebuah resiko. Karena berdasarkan pengalaman ketika kita berbicara sebuah lomba ya, orang lebih banyak submission atau mengumpulkan mendaftarkan lomba itu mepet-mepet ya, biasanya H-1 atau pada saat hari penutupan. Sehingga biasanya secara traffic pengunjung pada hari H itu trafiknya sangat naik luar biasa ya. Dan itu bisa berdampak kepada kinerja dari server itu sendiri, entah bandwidth-nya, entah apapun istilahnya. Walaupun kita sudah memperkirakan hal tersebut, kita tambahkan kapasitasnya segala macam, sudah kita perkirakan. Namun selalu saja kita membuat sebuah backup plan, gitu ya. Nah, backup plan-nya kebetulan adalah memakai sebuah aplikasi yang sering banget dipakai. Jadi ketika terjadi trouble pada hari H, supaya tidak mengganggu prosesnya, yang kita lakukan adalah kita menggantinya menjadi alternatif lain, yaitu misalnya pakai Google Form misalnya, ya. Karena mungkin kalau Google lebih aman, jadi sebagai backup cadangannya istilahnya. Dan itu selalu saya lakukan, walaupun tidak diinfokan kepada peserta ya, kepada publik.
tapi kita harus menyiapkan beberapa backup plan. Karena ketika kita berjaga-jaga, kita pasti berharap tidak ada hal resiko yang terjadi. Tapi ketika resiko itu terjadi, itu akan berdampak besar kepada proses pekerjaan dan sebagainya. Sehingga bagaimanapun kita harus melakukan minimalisasi resiko. Nah, resiko yang kita identifikasi adalah terjadinya traffic yang meningkat, ya, sehingga mampu mengganggu kinerja dari server, bandwidth dan sebagainya. Ya, walaupun itu tidak terjadi sebetulnya. Ya, dan backup plan-nya pun tidak sempat dilakukan. Tapi hal tersebut kita lakukan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, itulah yang dinamakan dengan bagaimana kita mampu mengidentifikasi resiko dan menjaganya. Karena hal tersebut jangan sampai terjadi istilahnya. Karena memang ya namanya orang Indonesia ya, dan masyarakat umum pasti hal tersebut sering banget terjadi misalnya. Nah, itulah sebagai contoh teman-teman. Bagaimana kita mampu mengidentifikasi sebuah resiko, kita bisa menganalisis kerugian-kerugian dan dampaknya, dan kita bisa mengatasinya. Ya, ini yang tadi ya. Nah, bagaimana kita mampu mengidentifikasi sumber-sumber resiko? Ya, yang pertama adalah lingkungan fisik. Ini sangat typo ya, lingkungan fisik ya. Jadi lingkungan fisik itu sebuah hal yang mungkin terkadang kita tidak mampu perkirakan. Ya, bangunan runtuh, contohnya banjir, gempa bumi, badai, itunya termasuk kondisi COVID saat ini yang tidak bisa kita hindari, ya. Dan bagaimanapun kita harus mampu menjaganya, ya. Dan mungkin kita kalau teman-teman ada di Batam, di Jakarta segala macam, mungkin tidak akan memperkirakan resiko gempa bumi misalnya ya, karena mungkin kita walaupun sempat terjadi gempa bumi, tapi kita sebuah negara yang bisa dibilang bukan rutinitas untuk gempa bumi ya. Beda dengan negara Jepang misalnya. Jepang karena sering banget dengan gempa bumi, dia memperkirakan resiko terjadinya gempa bumi di negaranya. Sehingga rumah-rumah, perkantoran itu disiapkan untuk bangunan yang tahan gempa bumi misalnya. Nah, sehingga kita terkadang tidak memasukkan unsur-unsur tersebut di dalam risiko kita. Kecuali mungkin daerah-daerah yang memang rentan terhadap gempa bumi seperti Sumatera Barat, Padang yang memang rentan di sana dan sebagainya. Jadi di sini adalah faktor lingkungan fisik yang ada di luar. Kemudian lingkungan sosial, ya. Lingkungan sosial itu bisa termasuk lingkungan yang ada di sekitar organisasi kita. Bisa juga termasuk juga bisa. Apakah di tempat tersebut sering banget terjadi pencurian misalnya. Bagaimana tempat tersebut dinamika masyarakatnya seperti apa. Itu juga kita perhatikan. Misalnya tempat yang ternyata punya data sering terjadi kemalingan segala macam, ya berarti kita harus memperkuat atau menjaga supaya tempat kita tidak kemalingan, sebagai contoh. Kemudian lingkungan politik, nah ini biasanya paling banget ada di Indonesia misalnya. Jadi bagaimana dampaknya ketika mau pemilu, ketika ganti presiden, ganti pemerintahan, nah itu bisa menjadi salah satu sumber resiko. Karena mungkin sudah menjadi hal umum di Indonesia, ketika terjadi perubahan pimpinan atau perubahan pemerintahan, maka kebijakannya pun akan berubah. Nah, itu juga kita pikirkan ya. Jadi istilahnya kemungkinan-kemungkinan tersebut juga kita pikirkan. Dan itu memang yang paling sering terjadi di Indonesia. Kemudian hukum, ya, legal. Nah, apalagi kalau teman-teman di sini di bagian IT, ya tentu harus mengetahui undang-undang ITE. Ya, ini ITE lagi ada revisi yang baru, saya juga belum tahu detailnya seperti apa.
Tadi sebelum kelas ini dimulai, saya dikirimin teman-teman, ternyata Undang-Undang ITE mengalami yang baru mengalami berbagai macam penyesuaian. Cuma poin di mana saya juga belum baca secara detail. Nah, itu juga kita harus clearkan supaya kita tidak salah dalam melangkah. Kemudian operasional, ya, kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, sampai serangan virus. Nah, ini juga kita atasi ya, teman-teman di sini cyber security pasti lebih paham bagaimana kita menjaga dari hacker-hacker atau mungkin dari virus-virus, terutama dari tangan-tangan jahil yang iseng gitu ya, karena yang iseng itu biasanya lebih mengganggu daripada yang memang niat merusak sebetulnya ya, karena iseng itu biasanya penasaran untuk mengotak-atik sebuah sistem. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan ekonomi. Nah, ini lebih berdampak kepada perekonomian ya. Ya mungkin banyak orang yang beranggapan, saya kan orang IT gitu ya, saya hidup di teknologi, saya tidak butuh tahu tentang perekonomian kita, ngapain saya nggak peduli misalnya. Yaitu kita nggak boleh seperti itu, karena bagaimanapun ekonomi sebuah negara sangat berpengaruh kepada semua aktivitas. Apalagi kita yang berhidup dalam dunia teknologi. Dampaknya apa? Paling sederhana, ketika kurs dolar semakin naik ya teman-teman, ada masalah di ekonomi kita menurun, itu biasanya harga-harga yang terkait dengan teknologi pasti akan lebih naik misalnya. Dan itu kepada perusahaan itu sangat berpengaruh, terutama kepada biaya operasional, ya, kepada maintenance perusahaan yang terkait dengan teknologi. Jadi itu tentu saja sangat berpengaruh. Itulah karena beberapa lingkungan tersebut ada beberapa hal yang memang bisa kita atasi, yang memang bisa kita minimalisasi, dan juga ada beberapa hal yang tidak bisa kita atasi, maksudnya tidak bisa kita pegang, terutama lingkungan yang sifatnya adalah eksternal. Nah, ini adalah sumber-sumber resiko yang ada. Nah, kemudian kita juga bisa mengamati atau sumber resiko yang lain, ya. Yang pertama dari konsumen. Nah, ini keluhan konsumen itu luar biasa. Ya, ketika ada konsumen yang ngeluh, kita jangan diemin. Ketika ada konsumen yang istilahnya dia memberikan sebuah kritik, nah kita harus paham juga, ya. Mungkin kasus seperti Eagle gitu yang di awal saya sampaikan itu juga menjadi hal yang berdampak kepada Eagle itu sendiri. Kemudian supplier, ya, ketika supplier tidak tepat waktu, terlambat, pengiriman spek berbeda, itu juga akan berdampak kepada kinerja perusahaan kita. Kemudian pesaing, wah ini pesaing ini luar juga ya, lingkungan luar. Ketika pesaing itu mengeluarkan sebuah ide inovasi baru ataupun sebuah produk baru, itu pasti akan berpengaruh pada kita juga. Kemudian regulasi. Nah, ini juga sama, teman-teman. Jadi kita harus bisa melihat, kalau teman-teman ingat di beberapa pertemuan sebelumnya, kita harus bisa melihat itu secara keseluruhan, secara helicopter view, ya. Jadi kita harus berada di atas sehingga kita bisa melihat secara umum keseluruhan. Di dalam mengidentifikasi resiko, kita tidak hanya berfokus pada satu bidang. Misalnya kita teknologi aja, kita nggak bisa ke sana. Pasti teknologi itu akan ada hubungan dengan manusia, atau dengan budget, ya, atau dengan lingkungan kita, atau bahkan dengan ekonomi, pasti akan ada. Nah, itu harus kita perkirakan, harus kita perhatikan aspek-aspek tersebut. Nah, kemarin sudah ada 7 metode, ya. Di sini juga akan saya coba perlihatkan ada 5 lagi, ya, walaupun yang nomor 2 itu kurang lebih sama. Ini ada beberapa hal yang nomor 2 dan 5, B dan E itu hampir sama dengan yang kemarin. Ini adalah beberapa metode yang bisa kita gunakan juga di dalam mengidentifikasi resiko. Ya. Yang pertama adalah laporan keuangan. Nah, ini biasanya yang paling paham adalah orang yang memang mengerti keuangan atau akuntansi biasanya.
ya. Jadi yang terkait dengan finansial mereka paham, mereka bisa melihat keuangannya, ya. Kemudian mereka menganalisis resiko yang mungkin muncul. Misalnya ada aliran kas yang tidak masuk akal, hutang yang tidak bisa dibayar, suku bunga tiba-tiba naik, kok ada tagihan yang macet, ya, ada depresiasi yang macet dan sebagainya. Jadi ini biasanya dilakukan oleh orang di audit keuangan. Ya, jadi orang yang bergerak di bidang di audit keuangan itu biasanya mereka akan melihat laporan keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Ya, kemudian dia akan melihat mana ada yang mencurigakan harusnya, dan itu ada metode sendiri, ya. Saya tidak terlalu paham di keuangan, tapi itu menjadi salah satu bagian di dalam melakukan audit keuangan. Kemudian yang kedua itu flowchart. Ini mungkin hampir sama dengan yang saya sampaikan di pertemuan 11 kemarin, di mana di sini adalah melihat risiko-risiko yang terjadi dari alur proses di dalam sebuah perusahaan. Jadi misalnya di dalam perusahaan itu ada alur yang sudah kelihatan, dan dia bisa akan melihat posisi mana yang akan bisa berpotensi menjadi sebuah risiko. Ya, jadi inputnya di mana, prosesnya di mana, sampai outputnya seperti apa. Nah, ini hampir sama dengan yang kemarin, ya, yang kemarin yang sudah saya sampaikan di pertemuan ke-5 kemarin. Nah, kemudian analisis kontrak. Nah, ini biasanya digunakan untuk ketika kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak lain atau dengan perusahaan lain. Dan biasanya memang di awal kita akan ada semacam kontrak kerjasama, dan ketika masih draft, teman-teman, itu kita harus paham detail demi detail. Ya, ada paham poin satu demi satu, itu kita harus paham. Karena jangan sampai kita terjebak kepada resiko yang merugikan kita. Nah, itu yang terjadi karena saya pribadi, saya punya pengalaman buruk ketika kerjasama, dan ketika itu saya cuma baca oke-oke aja, saya tanda tangan, dan ketika berjalan gitu ya, memang tidak ada masalah hukum, namun ada beberapa poin yang ternyata merugikan saya istilahnya. Jadi saya baru sadar ketika hal tersebut terjadi gitu ya, dan itu ternyata mampu itu merugikan merugikan saya sebagai pribadi, terutama dari sisi finansial, ya. Jadi itu pernah saya alami, sehingga karena hal tersebut akhirnya membuat saya ketika kerjasama ataupun ada pekerjaan terkait proyek, itu kita mempelajari secara detail supaya pengalaman tersebut tidak terjadi lagi istilahnya. Nah, itu juga penting, ya. Kalau sekarang di perusahaan saya ketika ada kontrak ini, ya kebetulan kita ada teman yang memang expert dan memang di bidang hukum, ya itu kita serahkan pada mereka istilahnya. Ya, minta bantuannya istilahnya untuk melihat legalitas apa yang terjadi. Nah, itu juga penting juga terjadi di sini. Kemudian ini sama dengan tadi, catatan statistik kerugian dan laporan keuangan perusahaan. Itu hampir sama dengan poin ke-1, ya, laporan keuangan, ya. Cuma di sini lebih kepada kalau tadi fokusnya pada keuangan, di sini kerugian-kerugian yang terjadi, ya. Jadi setiap tahun pasti perusahaan itu mengalami berbagai macam hal, kerugian-kerugian apa yang dihadapi atau diterima oleh perusahaan tersebut. Ya, itu mereka mencatat berbagai peristiwa, dan peristiwa itu juga dievaluasi untuk supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Jadi laporan keuangan dan metode yang ini itu mempelajari perilaku perusahaan yang sebelumnya. Ya, jadi di sinilah peranan bagaimana data-data itu berfungsi luar biasa.
Jadi berdasarkan data-data yang sudah terjadi, data-data yang sudah dilakukan sebelumnya, banyak perusahaan menganalisis ya apa-apa saja yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga harapannya hal tersebut tidak terulang kembali. Nah, harapannya seperti itu. Yang kelima adalah wawancara. Ya, wawancara itu kemarin sudah sempat saya singgung di interview, cuma di sini ada satu poin lagi, yaitu survei. Ya, survei itu bentuknya bisa interview wawancara atau bisa bentuk kuesioner dan sebagainya. Ya, cuma kalau kuesioner biasanya sangat jarang banget dilakukan oleh orang yang mengidentifikasi resiko karena tidak terlihat kedalamannya. Tapi untuk mencari asumsi awal itu sangat dimungkinkan. Biasanya kuesioner ataupun survei itu dimulai dulu untuk melihat fenomena awal, kemudian dilanjutkan secara dalam melalui wawancara yang ada. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengukur resiko? Nah, setelah kita melakukan identifikasi resiko, tahap berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pengukuran resiko. Nah, resiko bisa diukur dengan melihat besar kecilnya resiko yang terjadi, ya, atau besar kecilnya resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, sehingga dengan mengetahui ini kita bisa tahu prioritas mana yang paling akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, biasanya dilakukan dengan kuantifikasi resiko. Ya, contohnya adalah seperti ini. Nah, misalnya, jadi resiko pasar, resiko kredit, ya, resiko operasional, resiko kematian dan sebagainya. Ini beberapa pengukurannya. Dan ini ada beberapa teknik-teknik metode. Ya, ini sebagai teman tahu gambarannya aja sebagai rangka awal. Nah, jadi itu sebagai salah satu gambarannya. Nah, jadi tabel ini digunakan untuk menunjukkan berbagai macam tipe risiko yang berbeda dan juga tingkat teknik pengukuran yang berbeda. Ya, dan berbagai tingkat pengukuran itu pasti punya fungsi yang berbeda-beda juga. Nah, untuk beberapa resiko yang sulit dikuantifikasi dalam hal ini adalah berdasarkan diangkakan misalnya. Nah, biasanya menggunakan namanya analisis resiko yang dia mengembangkan beberapa skenario dan melihat dampaknya terhadap organisasi tersebut. Ya, jadi itu contoh-contoh seperti itu. Nah, ada dua hal di dalam teknik pengukuran atau pengelompokan resiko, ya, yaitu yang pertama mengembangkan standar resiko dan kedua adalah menetapkan standar resiko untuk yang sudah diidentifikasi. Contohnya seperti ini. Sebuah meja resiko membuat standar frekuensi munculnya kejadian yang merugikan dengan menggunakan 3 kriteria, ya, misalnya frekuensi rendah, frekuensi sedang, ya, atau normal misalnya, atau frekuensi serius. Setelah ditetapkan standar untuk dimensi tersebut, maka langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi. Jadi ini lebih kepada melihat frekuensi resiko itu sering terjadi. Sama seperti ini, gambaran simpelnya seperti ini. Teman-teman membuat sebuah sistem, ya. Teman-teman membuat website misalnya. Websitenya sudah bagus, sudah dibuat, launching gitu ya. Namun sering terjadi komplain, ya. Komplainnya misalnya entah nggak bisa diakses atau mungkin menunya tidak kelihatan. Nah, hal seperti itulah yang dianalisis, ya. Jadi istilahnya kita lihat dalam waktu berapa bulan itu pertanyaannya, komplainnya itu yang paling banyak di mana. Misalnya pembayaran tidak terverifikasi, misalnya yang pertama. Terus kemudian yang kedua komplainnya komunikasi balasan dari CS-nya lama, ya, atau apapun itu kita kelompokkan, ya, sehingga kita bisa melihat frekuensi apa yang sering terjadi.
Dan frekuensi yang paling sering terjadi, yang serius, itulah yang harus kita menjadikan prioritas utama untuk kita atasi. Karena yang sudah serius itu biasanya akan mengganggu kinerja perusahaan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita mengidentifikasi frekuensi yang ada di dalam identifikasi resiko tersebut. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi, kalau bisa saya simpulkan, teman-teman, di dalam identifikasi resiko itu menjadi sebuah hal yang basic, yang menjadi fondasi, yang menjadi inti di dalam manajemen resiko. Kalau saya kembali ke dalam ini, ya, nah, ke dalam slide ini, ya, kita bisa melihat teman-teman, ya, identifikasi resiko menjadi sebuah hal yang urgent, penting, dan juga yang paling basic atau paling menjadi fondasi di dalam manajemen resiko. Ya, sehingga kita tidak akan bisa melangkah kepada tahapan selanjutnya ketika kita tidak mampu melakukan identifikasi resiko. Bagaimana kita mampu mengelola resiko, bagaimana kita mampu mengevaluasi resiko, bagaimana kita mampu meminimalisasi resiko kita ketika kita tidak mampu mengidentifikasi resiko tersebut. Ya, ya gimana caranya kita melakukan itu karena kita tidak tahu resikonya di awal. Ya, jadi perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu melakukan identifikasi resiko. Sebesar apapun, sekecil apapun, itu penting dilakukan. Ya. Dan setelah kita identifikasi, saatnya bagaimana kita melakukan proses manajemen resiko tersebut. Ya. Kita tidak bisa melakukan proses selanjutnya kalau kita tidak mampu melakukan identifikasi resiko di awal. Nah, itu yang paling berharga di sini adalah di situ. Jadi, proses identifikasi resiko adalah sebuah proses yang paling penting harus dilakukan dan paling berharga dan menjadi sebuah fondasi di dalam proses manajemen ke depannya. Kita mau menggunakan metode apapun, kembali lagi, itu kembali kepada keputusan kita, kembali kepada karakter kita, kembali kepada budaya organisasi di mana kita berada. Dan itu tidak akan pernah bisa sama, karena itu akan bersifat customized. Ya, kita harus mencari metode-metode yang bisa kita gunakan, karena metodenya sangat banyak. Ya, di sini saya akan memberikan pemahaman secara umum saja. Teman-teman nanti bisa mencari lagi metode-metode yang terkait resiko seperti apa, terutama konteksnya ketika kita bicara tentang teknologi informasi. Ya, karena sebetulnya di dalam resiko itu secara umum sama, ya. Hanya yang berbeda adalah bidangnya saja. Di dalam bidang teknologi informasi pasti akan ada kekhususan yang berbeda dengan bidang-bidang yang lain. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Jadi, sebentar. Jadi kurang lebih itu teman-teman untuk tentang mengenai identifikasi resiko, ya. Nah, sebentar. Saya akan memberikan sebuah link seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Sebentar, saya mau ngecek linknya dulu, ya. Sebentar, jadi seperti biasa setiap hari Rabu saya akan minta teman-teman untuk masuk kepada sebuah form. Nanti di form hari ini, saya coba cek dulu, teman-teman akan melihat sebuah video dan seterusnya akan dilanjutkan dengan menjawab 3 pertanyaan. Saya kasih linknya, bentar ya. Ini videonya singkat kok, hanya 10 menit dan pakai bahasa Indonesia, jadi harapannya teman-teman pasti bisa mendapatkan gambaran tentang kasusnya. Dan itu kasus yang sudah umum. Ya, jadi saya sudah taruh linknya di dalam kolom chat, ya. Jadi nanti setelah perkuliahan ini selesai, silakan teman-teman klik linknya, ya. Di sana akan ada satu video, ya, itu tentang Tokopedia, ya. Ya, itu teman-teman sudah tahu tentang Tokopedia.
teman-teman tinggal lihat, itu ada video 10 menit dan nanti akan ada 3 pertanyaan yang harus teman-teman jawab terkait dengan video tersebut. Ya, nah mungkin itu dari saya teman-teman untuk malam hari ini. Nanti untuk detail UTS-nya akan saya sampaikan pada hari Senin, ya. Tapi secara umum gambarannya UTS-nya sama seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan kemarin, ya kurang lebih sama. Tapi nanti detailnya, format penilaiannya itu akan saya sampaikan pada hari Senin. Dan jangan lupa setelah ini mengisi kolom link yang ada di kolom chat, ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya pada hari Senin. Itu aja dari saya, teman-teman. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Malam, Pak. Malam.